Yang pertama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkili. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat syariah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian, Abdul Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultan Syafuddin Tajul Alam. Abdul Rauf As-Singkili memiliki 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya adalah kitab tafsir yang berjudul Turjaman Al-Terjemahan Pemberi Faedah, yang ini merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Umat Al-Muhtazin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Miraat Tulab fi Taksil Mari'ah Ahkam Asyariah li Al-Malik Al-Wahhab. Cerminan bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syaiyah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau. Maka, namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Selama di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, antara lain adalah Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya, Syekh Abdul Rahman Masyri dari Jakarta, Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan tempat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabiul Muhtadin. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari juga mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Sebutkan tarekah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Apa yang dimaksud kampung dalam pagar pada masa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? 1. Abdul Rauf Singkil mengajarkan tarekat Syatariah yang diajarkan oleh 2 ulama penting di Madinah, yaitu Kusyai dan khalifahnya Al-Qurani, yang mengajarkan Abdul Rauf Singkil ilmu tasawuf dan ilmu terkait lainnya. 2. Kampung dalam pagar adalah kampung orang tua dan leluhur Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Disitulah diselenggarakan model pendidikan yang mengintegrasikan sarana dan prasarana belajar dalam satu tempat yang mirip dengan model pesantren. Gagasan Syekh Muhammad Arsyad ini merupakan model baru yang belum ada sebelumnya dalam sejarah Islam di Kalimantan pada masa itu.